Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah, kelas B20, akan memenuhi syarat tugas membuat video mata kuliah usul tarbiyah. Dasar pokok usul tarbiyah itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga sirah sahabat, yang keempat kesungguhan para ulama muslim. Pendidikan Islam bukan didasarkan pada hawa nafsu, bukan juga berdasarkan pada ideologi yang jauh dari syariat, dan akan tetapi Islam mempunyai landasan dan hukumnya sendiri, sehingga sejalan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam merealisasikan tujuan diturunkannya ajaran agama Islam, serta untuk menjamin kebahagiaan siapapun yang mengikutinya, baik di dunia maupun di akhirat. Landasan utama dan pokok rujukan itu apa? Yaitu Al-Quranul Karim. Kaum Quraisy yang merupakan puncak, memiliki kefasihan bahasa dan keindahan struktur kata yang tak tertandingi, dibuktikan dengan syair-syair, pujian, qasidah, dan berbagai produk keindahan dan keunggulan bahasa Arab yang telah dinukil dari mereka, itu tidak bisa menandingi ayat Al-Quran. Bahkan mereka pun ditantang oleh Allah untuk bisa menghadirkan satu ayat yang bisa menyamai atau mengungguli Al-Quran, meskipun semua bersatu dan berkumpul saling membantu di antara mereka untuk bisa membuat menandingi Al-Quran. Kaum Quraisy itu tidak bisa menandingi ayat tersebut, ayat Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab dan dapat dijadikan sebagai petunjuk, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 9, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Quran, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang membahas tentang ilmu dan pendidikan. Di antaranya ayat tersebut menjelaskan tentang pendidikan, ayat-ayat yang menjelaskan tentang tujuan pendidikan, ayat yang menjelaskan peserta didik, ayat-ayat yang menerangkan tentang metode pendidikan, dan ayat-ayat tentang kewajiban belajar mengajar. Semuanya itu ada ayatnya di dalam Al-Quran dan bisa dijadikan pedoman atau pokok dasar kita dalam menjalani kehidupan. Contoh ayat yang bertentangan, ayat yang Al-Quran yang membahas tentang pendidikan, yaitu surat An-Nahl ayat 43 sampai 44, yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Surat 43. Sumber atau pokok yang kedua yaitu
As-Sunnah An-Nabawiyah. Para sahabat utama yang pertama menerima wahyu saat itu sering menemui kesulitan dalam menerima dan memahami Al-Quran karena mereka selalu meminta penjelasan kepada Rasulullah. Penjelasan itulah yang disebut As-Sunnah. As-Sunnah identik dengan At-Tariqah yang berarti jalan. Disebut As-Sunnah. Hadis atau As-Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai dasar atau sumber kedua setelah Al-Quran. Karena hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapannya melalui As-Sunnah. Rasulullah menjelaskan dan mempraktekkan segala yang berkaitan dengan akidah, syariat, dan akhlak yang ada dalam Al-Quran. Ada fungsi penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu bayan takwid, yaitu menguatkan, dan bayan tafsir yang memperjelas atau merinci. Itu di dalam Al-Quran ada penjelasan-penjelasan tentang Al-Quran. Dalam konsep pendidikan, kedudukan As-Sunnah mempunyai dua manfaat. Yang pertama yaitu menjelaskan sistem pendidikan Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan menerangkan hal-hal rinci yang tidak terdapat di dalamnya. Yang kedua, menggariskan metode-metode pendidikan yang dapat dipraktekkan. Abdurrahman An-Nahlawi 1979 23-24. Hadis-hadis Nabi tentang ilmu dan pendidikan yaitu mengenai materi pendidikan dan tujuan pendidikan. Sumber yang ketiga atau pokok dasar usul tarbiyah yang ketiga yaitu sirah dan atsar sahabat. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib saat itu mengalami perkembangan sehingga sumber hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah juga digunakan atsar. Apa itu si atsar? Atsar itu perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat. Atsar juga dijadikan sebagai pegangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 100 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Maksud kalimat orang yang benar pada ayat itu adalah para sahabat Nabi Muhammad. Yang ketiga, yang keempat atau yang terakhir itu sumber atau pokok dari usul tarbiyah yaitu kesungguhan para ulama muslim, rayu, pemikiran manusia, masyarakat di dunia akan selalu terus mengalami perkembangan dan perubahan, baik pola pikir maupun perilakunya. Atau juga sumber yang keempat yaitu ijtihad ulama. Ijtihad dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh untuk selalu berdasarkan ajaran Islam, usaha keras yang dilakukan ketika pada masa tertentu dan di daerah tertentu tidak ditemukan petunjuk yang jelas dan
nas Al-Quran ataupun As-Sunnah tentang suatu masalah ditemukan petunjuk yang jelas. Ijtihad sudah dilakukan para ulama sejak zaman sahabat, namun tampaknya literatur yang menunjukkan bahwa ijtihad masih terpusat pada hukum syara. Ijtihad dalam bidang pendidikan sangat penting untuk mengimbangi ijtihad dalam bidang fikih. Ijtihad dalam bidang pendidikan semakin perlu sebagaimana dilakukan para fuqaha, sebab ajaran Islam hanya mengatur hal-hal yang pokok saja. Maslahah, mursalah, dan urf. Dasar pendidikan. Dasar pendidikan hasil pemikiran manusia atau rayu lainnya adalah maslahah mursalah, yaitu menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan dalam nas atas pertimbangan penarikan kebaikan dan menghadirkan kerusakan. Penarikan kebaikan dan menghadirkan kerusakan bisa diterima selama tidak bisa menyalahi nas Al-Quran ataupun As-Sunnah dan memang benar-benar membawa kemaslahatan. Mursalah dan urf dapat dijadikan asas pendidikan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yaitu pembahasan usul tarbiyah mengenai dasar-dasar pokok usul tarbiyah. Itu semuanya ada 4. Cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.